Assalamualaikum. Setelah beberapa minggu aku udah gak pernah bahas cinta-cintaan lagi. Untuk malam ini aku pengen sedikit memberikan pituah-pituah cinta yang semoga bisa kamu ambil manfaatnya. Aku punya analogi yang insya Allah mudah dicerna dan mudah dibayangkan. Harapannya teman-teman yang saat ini sedang sedih atau patah hati sama keadaan bisa dapat alasan kuat buat gak sedih lagi dan berniat untuk move ke keadaan hati yang lebih baik. Amin. Langsung aja kita mulai. Jadi analogi ini aku dapetin tadi pagi pas lagi mandi. Tiba-tiba aku keinget sama cerita temanku pada saat kumpul-kumpul kemarin. Jadi aku punya teman yang sudah menikah dan dia udah punya anak. Anak dia ini umurnya masih 11 bulan jalan gitulah, hampir 1 tahun. Dia bercerita kalau pernah di suatu malam saat dia dan istrinya sedang asik ngobrol, si anak tuh melipir, merangkak, ngejauh dari pengawasannya. Cucuk-cucuk aja pergi dia sendiri. Yang tadinya dia bersuara, ya seperti suara bayi pada umumnya, nyam nyam nyam, gitulah ya. Tiba-tiba seketika dia hening. Dia terduduk, diam, dan posisinya membelakangi pandangan orang tuanya. Kebayang ya? Jadi posisi duduk si orang tuanya itu gak bisa ngeliat wajahnya si bayi. Dia ngapain, dia lagi megang apa, gak tahu tuh. Si ibunya, istrinya temenku, dia mulai curiga nih. Ngapain nih bocah nih? Gak biasa-biasanya. Akhirnya si ibunya bangkit dari tempat duduk, nyamperin dia. And you know what? Kamu tahu apa yang bayi itu sedang lakukan? Bentar. Dia lagi ngemut pala kecoa. Kebayang gak sih? Kecoa itu dipegang, masih dalam keadaan gerak-gerak kakinya, tapi setengah badan udah ada di mulutnya. Aku denger ceritanya aja geli. Langsung deh tuh si ibunya namplek tangan si bayi biar kecoanya jatuh dari mulutnya. Dan saat kecoanya jatuh, dia lari dong. Berarti masih hidup tuh kecoa tuh. Ya Allah. Dia nangis. Bukan nangis karena taplekan ibunya. Karena menurut cerita sih yang gak kuat-kuat banget. Karena emang niatnya ngejatuhin atau ngeluarin si kecoa dari mulutnya. Dia nangis karena dia ngerasa makanannya diambil. Kenapa begitu? Karena setelah itu dia diam. Ibunya kasih biskuit, dia makan biskuitnya, dia senyum lagi, dia ceria lagi. Cerita yang sedikit menjijikan ini, saat pertama kali aku dengar ya cuma berdampak geli aja. Nggak yang gimana-gimana. Tapi tadi pagi, sembari aku mandi, kok aku menemukan analogi yang menarik dari cerita itu. Sekarang kamu bayangkan kamu adalah bayi itu. Orang yang kamu sayang, cem-ceman, gebetan, crush, entah apalah itu sebutannya, kamu ibaratkan sebagai kecoa itu. Nah si ibu itu ibaratkan Tuhan, Allah. Bukan ibu itu Tuhan, tapi kita ibaratkan saja bahwa yang di posisi ini, si ibu itu adalah Tuhan. Nah, mulai kebayang gak? Kebayang gak kenapa Tuhan misahin kamu dengan dia sekarang? Kebayang gak kenapa kamu gak dibiarin aja sama dia? Kebayang gak? Sepintar apapun kamu, secerdas apapun kamu, sebanyak apapun ilmu yang kamu kuasai, gak ada apa-apanya dengan ilmunya Allah. Jadi mau pakai alasan apapun,
kamu tetap tidak bisa berdebat atau menentang keputusan Allah. Kita nggak bisa marah-marah dengan apa yang sudah Allah takdirkan buat kita. Ya, ibarat si bayi marah-marah ke ibunya gara-gara kecoanya dibuang. Ibu, apa sih? Itu makanan aku. Itu enak buatku. Aku senang memakannya. Pokoknya aku mau itu. Apa sih lu? Bocil? Kebayang gak sih kamu ngerengek-rengek kayak gitu sama Allah? Padahal jelas Allah yang paling tahu apa yang kamu butuhin. Dan Allah yang paling tahu yang terbaik buatmu saat ini. Ya Allah, aku hanya mau sama dia. Hanya dia yang bikin aku bahagia. Dia satu-satunya yang bisa menghadirkan ceria di hidupku. Apa sih lu? Nah, tadi kamu inget kan si bayi langsung nangis saat kecoanya dibuang? Persis kan kayak kita yang sedih saat apa yang kita rasa baik diambil. Sedih, nangis, galau, down, ngerasa hidup sudah berakhir. Tapi sadar gak sih itu baik buat kita? Sadar gak itu cara Tuhan nyelamatin kita dari orang yang salah? Dan cara Tuhan buat ngasih seseorang yang lebih kita butuhkan di kemudian hari. Kalau si bayi suuzon sama ibunya, nganggep ibunya jahat, gak sayang sama anaknya, bahkan se-ekstrim dia menganggap ibunya durhaka karena tidak mau memberi makan anaknya, bisa-bisa aja kan? Kalau dilihat dari perspektif si bayi, anggapan begitu gak salah-salah banget. Tapi sebenarnya ada pilihan lain kan selain suuzon? Ada kan? Sama kayak kamu. Dengan dipisahkannya kamu dengan dia, kamu bisa aja kok nganggap Allah jahat. Allah gak adil, Allah gak sayang sama kamu. Bahkan se-ekstrim kamu menilai Allah gak mau lihat kamu bahagia. Itu hak kamu. Tapi itu kan menurut perspektifmu, menurut paham dan yakinmu. Kamu bisa kok sesuuzon itu sama Allah. Walaupun sebenarnya ada pilihan lain. Ada pilihan untuk terus husnuzon sama Allah. Itu pilihanmu. Nah, sekarang semua keputusan ada di kamu. Terus nangis dan menganggap Allah jahat, gak adil dan sebagainya. Atau lebih tenang dan yakin bahwa akan ada biskuit enak dan bergizi setelah kecoa yang menjijikan itu. Makasih loh udah ngejadiin aku teman tidur kamu lagi malam ini. Besok-besok lagi ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum.